Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang materi pointer di Golang. Ini adalah materi yang menurut saya paling kompleks di Golang gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman di tengah jalan masih agak bingung, teman-teman bisa ulang-ulang materi ini. Karena ini adalah salah satu kunci materi ke materi-materi selanjutnya. Karena nanti ke materi selanjutnya, di course-course selanjutnya itu bakal banyak berhubungan sama istilahnya pointer. Secara default di Golang itu selalu menggunakan pass by value atau istilahnya passing data by value. Jadi secara default di Golang semua variabel itu dipassing by value, bukan by reference. Nah ini maksudnya apa nih? Ini istilah apa nih pass by value dan pass by reference? Nanti oke, nggak masalah, nanti juga teman-teman bakal ngerti. Jadi artinya jika kita mengirim sebuah variabel ke dalam function atau juga method atau variabel lain, itu sebenarnya yang dikirim adalah duplikasi si value-nya. Kenapa? Karena by default dia adalah passing by value. Maksudnya apa kalau passing by value? Jadi saat teman-teman memindahkan sebuah variabel ke tempat lain, entah dikirim ke function atau method atau dipindahkan ke variabel lain, itu sebenarnya yang dipindahkan adalah value-nya. Artinya diduplikat datanya. Nah terus maksudnya apa nih? Emang bukan harusnya seperti itu ya? Mungkin kalau teman-teman baru belajar, oke, memang seperti itu. Tapi lihat nanti problemnya yang terjadi kalau menggunakan pass by value. Nah ini contohnya. Jadi contohnya teman-teman punya struct. Nanti kita bikin struct dulu ya. Nanti namanya structnya address. Dia punya city, provinsi, sama country misalnya. Lalu di sini kita bikin sebuah variabel namanya address 1. Kita bikin dari address struct. Lalu kita bikin address 2 di mana kita ambil dari address 1. Ini di-assign address 1-nya ke address 2. Lalu kita coba ubah si address 2-nya. Address 2.city kita ubah menjadi Bandung. Nah, ketika kita print line address 1, maka address 1 tidak berubah. Kalau teman-teman berasal dari bahasa pemrograman lain seperti Java atau PHP, harusnya datanya berubah. Kenapa? Karena address 2 itu nge-refer ke address 1. Jadi saat kita ngerubah address 2, harusnya address 1 pun ikut berubah. Tapi di Golang enggak. Saat teman-teman ngelakuin hal seperti ini, yang terjadi adalah data yang di address 1 itu diduplikat, disimpan di address 2. Jadi kejadiannya tidak pass by reference, tapi pass by value. Jadi di hal basic seperti ini, variabel assignment dari variabel lain ya. Jadi memasukkan variabel dari variabel lain itu sebenarnya di Golang dia pass by value. Jadi datanya diduplikat. Oke, untuk lebih jelas kita coba langsung praktekkan. Ini materinya lumayan agak panjang harusnya di materi ini. Kita pointer, oke, huruf kecil. Jadi contohnya kita bikin struct namanya address ya. City, province, country, tipenya string. Lalu kita bikin address 1 sama dengan address, misalnya di sini Jakarta. Apa tadi ya? Subang, Jawa Barat, Indonesia. Lalu kita bikin address 2 dari address 1. Kita print line address 1 dan address 2. Nah, di sini kita coba ubah address 2-nya. Address 2.city sama dengan Bandung misalnya. Nah, kita running. Nah, hasilnya lihat, address pertama nggak berubah, tetap datanya Subang. Nah, mungkin kalau teman-teman berasal dari bahasa pemrograman seperti Java, PHP, mungkin agak bingung loh, kok nggak berubah ya? Padahal address 2 itu harusnya address 1. Nah, beda. Di Golang itu beneran di copy datanya. Jadi kejadiannya kalau kita ngelakuin seperti ini, jadi sebenarnya yang dilakukan adalah saat kita bikin address 1, bikin data dari struct ini, saat kita di-assign address 2 sama dengan address 1, data yang address 1 sebenarnya di-copy ke address 2 ini. Jadi di memori penyimpanan kita, itu sebenarnya dia dua lokasi data yang berbeda. Ini namanya adalah pass by value. Nah, dengan menggunakan pointer, jadi pointer itu adalah kemampuan membuat reference ke lokasi data di memori yang sama.
tanpa menduplikasi data yang sudah ada. Nah, atau sederhananya dengan kemampuan pointer kita bisa membuat pass by reference. Jadi pass by reference itu kebalikan dari pass by value. Kalau pass by value, data value-nya diduplikat, dikirim ke tempat lain. Nah, kalau misalnya by reference itu enggak. Datanya tetap di tempat atau di lokasi memori yang sama. Jadi, kalau misalnya kita ngelakuin pass by reference dengan menggunakan pointer, itu kita hasilnya seperti ini. Jadi ketika kita bikin address kedua dari address ke satu, maka dia akan ngacu ke data di memori yang sama. Jadi kalau kita ngubah data si address 2, maka address variabel 1 pun akan ikut berubah. Jadi ini penggunaan pointer di Golang. Nah, gimana caranya kalau kita pengen ngelakuin pointer di Golang? Nah, caranya kita bisa menggunakan operator AND. Jadi untuk membuat sebuah variabel dengan nilai pointer ke variabel yang lainnya, kita bisa menggunakan operator AND diikuti dengan nama variabel yang lainnya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau teman-teman pengen bikin address 2, tapi pengennya itu dia pointer ke address 1, teman-teman jangan menggunakan address 1 doang di sini. Di depannya tambahkan karakter AND. AND ini menandakan bahwa nanti si address 2 dia bukan lagi menjadi address ini, tapi dia akan menjadi pointer ke address 1. Jadi address 2 itu akan merefer ke address 1. Jadi saat teman-teman coba ubah address 2.city sama dengan Bandung, maka address 1 dan address 2 pun ikut berubah semuanya. Kenapa? Karena sekarang address 2 itu semuanya dia adalah pointer ke address 1. Jadi mirip seperti ini. Jadi address 2 itu semuanya dia pointer ke address 1 datanya yang di sini. Oke, kita coba ya. Kita coba sekarang, jadi address 2 dia tambahkan seperti ini. Kita running. Maka hasilnya ini Bandung, ini juga Bandung. Nah, kalau teman-teman perhatikan sebenarnya ada sedikit perbedaan di sini. Ketika ngelakuin print line address 1, maka keluarnya langsung seperti ini. Tapi ketika ngelakuin print line address 2, maka di depannya ada add. Jadi ngasih tahu kalau address 2 itu sebenarnya pointer. Nah, bedanya apa? Kalau teman-teman juga kontrol spasi, address 1 itu address doang, address 2 itu depannya ada bintang. Bintang itu artinya dia semuanya adalah pointer. Ya. Jadi ini. Jadi kalau teman-teman, ini kan kebetulan deklarasi variabel seperti ini. Nah, ini kalau saya dimasukkan tipe datanya, ini hasilnya seperti ini. Var address, ini adalah address. Nah, ini var address 2. Ini adalah pointer address seperti ini. Jadi bukan lagi address seperti ini. Kalau ini error. Jadi dia adalah pointer menuju address. Nah, jadi ini operator bintang yang tadi kita kasih tahu ya. Jadi di sini emang agak sedikit ngebingungin. Jadi bintang itu dibilang sebenarnya dia adalah pointer, penanda kalau itu adalah pointer ke data yang mana, tapi dia juga bisa digunakan sebagai operator. Nah, saat kita mengubah sebuah variabel pointer, maka data yang berubah hanya variabel tersebut. Nah, ini sebenarnya saya agak bingung sih ngejelasinnya kayak gimana. Nah, mudah-mudahan teman-teman agak ngerti ya. Jadi saat kita mengubah variabel pointer, maka yang berubah hanya variabel tersebut. Semua variabel yang mengacu ke data yang sama tidak akan berubah. Nah, jika kita ingin mengubah seluruh variabel yang mengacu ke data tersebut, kita bisa menggunakan operator bintang. Nah, ini mungkin agak sedikit ngebingungin ya. Nah, mungkin dari contoh teman-teman bisa kebayang. Nah, ini contohnya. Jadi, kalau teman-teman ngelakuin perubahan ini, seperti ini. Jadi address 1 dari address 2 pointer ke address 1. Jadi kan teman-teman sekarang tahu kalau address 2 itu adalah pointer. Nah, kalau teman-teman ngelakuin perubahan address 2.city, maka address 1 pun berubah city-nya. Nah, gimana kalau teman-teman ngelakuin perubahan variabelnya sekarang? Kalau ini kan field-nya ya. Field milik si address. Tapi teman-teman sekarang bikin ulang, assign ulang address 2. Address 2 sama dengan bikin pointer ke address yang lainnya. Nah, ini
ketika teman-teman ngelakuin perubahan variabel ini, maka si address 1 dia tidak akan berubah. Nah, gimana kalau teman-teman pengen maksa ketika teman-teman ngerubah si address 2, teman-teman juga pengen ngerubah si address 1. Bukan lagi isi data.city seperti ini, tapi beneran satu bulat-bulat si istilahnya pointernya pengen berubah sama dengan address 1-nya. Nah, teman-teman perlu menggunakan operator ini, tanda bintang. Oke, itu kita praktekin dulu aja ya yang ini. Jadi contohnya, kalau teman-teman merubah city, ini udah jelas ya, city-nya ikut berubah di sini Bandung. Tapi kalau teman-teman coba assign ulang address 2-nya, sama dengan misalnya bikin lagi, ini saya copy paste aja biar cepat. Ini kan nggak bisa ya, error ya. Kenapa? Karena dia pointer, jadi teman-teman harus tambahkan n. Nah, di sini contohnya Malang, Jawa Timur, seperti ini. Nah, walaupun dia adalah pointer ke address 1, tapi sebenarnya saat teman-teman ngelakuin perubahan ini, dia nggak akan ngerubah si address 1-nya. Jadi kalau teman-teman running, address 1 ya tetap address 1, Bandung. Nah, sekarang address 2 yang pindah pointer. Jadi seakan-akan, saya bikin diagramnya nggak ya? Kayaknya saya nggak bikin diagramnya. Nah, jadi address 1 kan ke sini, address 2 ke sini. Nah, ketika teman-teman ngelakuin perubahan ini, ya, maka dia address 2 akan bukan lagi ke sini, tapi dia akan bikin si data baru di sini, address yang Jawa Timur tadi, Malang. Nah, si address 1-nya dia tidak berubah, jadi dia tidak langsung ngacu ke Jawa Timur, tapi dia tetap ngacu ke si address. Nah, gimana kalau teman-teman pengen ngerubah address 2, ngacu ke Jawa Timur, sekaligus siapapun yang mengacu ke sini ikut berubah ke Jawa Timur. Nah, itu teman-teman bisa menggunakan operator bintang. Nah, jadi kalau tanpa operator, jadi teman-teman tadi yang bikin ya, di sini address 1 ke sini, tadinya dari sini ke sini, dia pindah ke sini. Contohnya di sini Jakarta ya, tadi yang di kode saya pakainya yang Jawa Timur. Nah, kalau teman-teman menggunakan operator ini, hasilnya seperti ini. Jadi teman-teman memaksa siapa yang nge-refer ke sini, dipaksa pindah ke sini. Nah, itu caranya tambahkan bintang di depan sini. Bintang address 2 sama dengan ini. Masukkan si address barunya. Oke, jadi contohnya di sini kita tambahkan bintang, lalu di sini address. Nah, ini kita running hasilnya. Nah, lihat semuanya berubah sekarang. Jadi address 1 pun semua yang nge-refer ke memori yang sama tadinya itu akan pindah sekarang. Nah, oke, biar lebih jelas coba kalau bisa kita bikin var address 3. Apakah benar berubah semua address sama dengan address 1 ya, address 1. Sekarang berarti ada 3 address yang mengacu ke memori yang sama di sini. Nah, kita akan print yang ketiganya. Lalu kita akan ubah yang address 2 menjadi address yang Malang. Nah, kita lihat apakah address 3 juga ikut berubah atau tidak. Nah, lihat dia ikut berubah. Nah, dengan demikian, siapapun berarti yang mengacu ke lokasi memori yang sama, kalau kita menggunakan operator bintang, address 2 sama dengan baru ini, maka siapapun yang mengacu ke sini, memori sini, maka dia akan ikut berubah, termasuk address 1, address 2, dan address 3. Nah, selain itu ada function yang namanya new. Jadi sebelumnya kan kita membuat pointer menggunakan n ya, operator n. Operator n itu bikin pointer dari data baru atau variabel yang sudah ada. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin pointer dari data variabel yang sudah ada, teman-teman tinggal menggunakan n, lalu di sini variabelnya. Tapi kalau pengen baru, teman-teman bisa bikin misalnya address 4 gitu ya. Ini pointer, tinggal ini kan jadi pointer, tinggal ditambahkan si n seperti ini ya. Ini saya komen contohnya, ini contoh pointer. Nah, gimana kalau teman-teman pengen bikin pointer dan isi datanya kosong? Nah, teman-teman bisa menggunakan new.
Jadi Golang juga memiliki function new yang bisa digunakan untuk membuat pointer. Nah, bedanya kalau misalnya kita menggunakan function new hanya mengembalikan pointer ke data kosong, artinya tidak ada data awal. Ya, teman-teman juga bisa menggunakan new. Oke, ada contohnya harusnya. Nah, ini contohnya. Seperti ini. Jadi new di sini address, maka dia akan dibuatkan address yang isinya kosong. Oke, contohnya di sini kita akan bikin var address 4 address sama dengan new address seperti ini ya. Jadi dia langsung pointer ke address barunya. Nah, kita akan bikin contohnya, bukan bikin ya, tapi print line address 4. Kita lihat hasilnya. Nah, dia kosong. Nah, kalau teman-teman coba ubah address 4 titik city Jakarta seperti ini, maka keluar Jakarta. Ya, teman-teman bisa menggunakan new atau teman-teman bisa menggunakan pointer ini dari variabel yang sudah ada, atau bikin baru menggunakan n lalu data si struct-nya. Tadi kita udah bahas pointer, tapi lebih ke kasus kebanyakan di variabel ya. Nextnya kita akan bahas tentang pointer di function.